wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ana Fauzan dan Rahman di Batubara. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Ustadz ini alumni dari Pusiba angkatan pertama. Perkenalkan nama beliau. Oke, nama saya Pak Isa Torik Karahap. Di kesempatan kali ini kami akan memberitahu kepada kalian bagaimana sih proses masuk ke Pusiba. Kesempatan kali ini juga kita akan membahas tentang apakah itu Pusiba, bagaimana sejarahnya, apa perbedaannya, dan apa sih kelebihan dari Pusiba ini. Yang pertama, pengertian dari Pusiba akan dijelaskan oleh Ustaz kita Afif Torik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pusiba itu adalah Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab yang mana itu terletak di Bekasi. Jadi, Pusiba itu adalah salah satu cabang dari markas bahasa yang berada di Mesir. Dan kita itu wajib mengikuti markas bahasa ini. Gunanya untuk apa sih? Salah satunya kita itu untuk misalnya ada dosen dari Al-Azhar itu menjelaskan, kita itu udah paham. Jadi salah satu syarat kita sebelum duduk di kuliah, kita itu wajib lulus dulu mengikuti markas bahasa ini, guys. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak paham dengan metode materi-materi yang diberikan oleh dosen-dosen tersebut, maka kita tidak dapat memahaminya. Nah, makanya salah satu syarat untuk memasuki kuliah di Al-Azhar itu kita wajib mengikuti markas bahasa yang berada di Indonesia ataupun di Mesir. Berarti salah satu fungsinya adalah untuk memudahkan pelajar-pelajar Indonesia mendalami ilmu bahasa Arab, Ustaz, ya, dan menambah pembendaharaan kosakata. Dan karena kita di Mesir ini berkomunikasi menggunakan lahja Mesir, Ustaz, ya. Iya, betul, Ustaz. Karena terkadang kita pun dapat cerita nih dari senior-senior kan. Kita berkomunikasi dengan orang Mesir asli, itu kadang antara mereka yang ngerti atau kita nggak ngerti. Iya, betul, Ustaz. Padahal kita sudah menggunakan bahasa Arab sesuai yang kita pelajari, ya. Iya. Maka itulah kita harus mendalami lagi di Pusiba ini. Iya, Ustaz, betul. Yang kedua ada juga teman-teman, sejarahnya. Bagaimana sih sejarah berdirinya Pusiba? Kapan? Di mana? Siapa sih yang meresmikan? Akan dibahas oleh Ustadz kita. Jadi guys, Pusiba ini diresmikan pada tanggal 29 Juli 2019, yang dimana yang meresmikannya itu adalah Deputi Grand Sheikh Al-Azhar yang bernama Syekh Soleh Abbas, dan Menteri Agama tahun 2019 adalah Ustaz Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua OIAA Pusat yang bernama TGB Ustaz Zainul Masdi LC. Tuan Guru Bajang, Ustaz, ya? Tuan Guru Bajang, Ustaz. Oh ya, di Bekasi, Ustaz, tadi ya? Ya, di Bekasi, Ustaz. Oke, itulah tadi sedikit sejarah dari Pusiba yang disampaikan oleh Ustaz Afif Torik. Dan poin yang selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan. Apa sih perbedaan markas Syekh Zayed atau markas bahasa yang berada di Mesir dengan Pusiba yang berada di Indonesia? Untuk pembahasan soal perbedaan kedua markas bahasa ini, kami sebelumnya sudah sharing. Ana yang berasal dari markas Lughah Syekh Zayed yang berada di Mesir, dan teman Ana, Ustaz Afif, yang mengikuti Pusiba. Jadi selama ini kami sudah sharing, bertukar pikiran. Apa sih perbedaannya? Kami menemukan tiga saja. Tiga perbedaan. Nah, yang pertama itu apa, Ustaz? Yang pertama adalah tempat atau letaknya. Kalau Pusiba itu berada di Indonesia. Kalau sedangkan markas Syekh Zayed berada di Mesir. Jadi tempat, yang pertama tempat. Dan yang kedua ada apa, Ustaz? Yang kedua adalah guru atau yang pengajarnya lah, ya kan. Kalau misalnya di Pusiba itu yang pengajarnya itu ada juga Indonesia, dan juga ada yang didatangkan dari markas Syekh Zayed juga. Jadi di tempat markas bahasa Ana yang di Mesir, markas Syekh Zayed itu dikirim beberapa dosennya atau dokternya untuk datang ke Pusiba. Jadi sedangkan kami yang di markas Syekh Zayed Mesir itu belajarnya dengan satu dokter yang asli orang Mesir. Sedangkan di Pusiba tadi tenaga pengajarnya ada dua saja. Ada dua. Satu perwakilan Mesir dan satu lagi dari Indonesia. Jadi gitu, guys. Tujuannya untuk lebih memperkuat mental pengajar. Adapun poin yang ketiga, Yang ketiga ini adalah adaptasi.
Kalau di Pusiba ini pastinya kita beradaptasi langsung ke semua orang Indonesia. Tapi kalau misalnya di Mesir, di markas Shezad ini pasti kita langsung beradaptasi dengan orang Mesirnya seluruhnya guys. Nah, jadi gini guys, kalau di Pusiba kan jelas itu cuma di Indonesia dan untuk pelajar Indonesia. Sedangkan markas Zayed itu dari semua pelajar, kalau nggak salah ada 70-an negara sudah, kurang lebih 70-an berkumpul di satu tempat yang sama, itulah markas Zayed. Tidak ada disaring mahasiswa Indonesia ini. Jadi enggak, kami di lokal itu bercampur adat istiadat dari berbagai negara, belajarnya dengan satu doktur yang asli dari Mesir. Nah, jadi bedanya itu kami perlu adaptasi lagi gitu, yang belajar di Mesir ini, yang belajar di markas Zayed adaptasi dengan teman-teman, sedangkan yang di Pusiba sudah dapat ada apa nih saja, adat istiadatnya. Adapun kelebihan dari Pusiba ini katanya langsung kuliah Ustaz ya? Iya, Ustaz. Bisa tolong dijelaskan Ustaz gimana? Jadi Pusiba ini dia kemarin itu pas angkatan pertama kami itu dia metodenya itu metode ngebut ya kan. Jadi pas pula itu dari bulan Juli sampainya itu bulan November, dan di bulan Desember itu sudah masuk ujian. Nah, jadi metodenya pun itu betul-betul dikejar untuk mencapai target tersebut ya. Sistem pembelajaran di Mesir Ustaz ya. Yes, Karena angkatan pertama Ustaz ya. Mungkin di angkatan selanjutnya tidak sistem kebut sesuai dengan prosedurnya. Dan ada juga kelebihan yang selanjutnya katanya pembekalan mental Ustaz ya. Iya Ustaz. Jadi sebelum kami terjun ke Mesir itu ada pembekalan mental yang dimana kita itu dikasih tahu, diberitahu apa-apa saja yang boleh dilakukan selama kami di Mesir dan apa-apa saja yang dilarang ketika kami selama di Mesir. Jadi dari situ kelebihannya. Sedangkan Ana yang di kursus bahasa Mesir, Ana tuh kemari belum mengenal bagaimana sih adat istiadat orang Mesir. Sedangkan yang di Pusiba mereka sudah sharing dengan dokternya yang asli orang Mesir saja. Sering kumpul-kumpul dengan dokter. Pokoknya nanti di sana enak. Anda mendengar cerita dari teman-teman juga yang lain. Katanya di sana dokternya asik-asik. Nanti banyak sharing, berbagi pendapat. Bagaimana sih Mesir? Jadi orang Mesir tuh gini. Sebaliknya kita juga memberitahu kepada dokternya. Orang Indonesia itu kayak gini. Nah, jadi itu bedanya. Bagi yang anak Pusiba mereka diberi pembekalan oleh dokter mereka. Jadi adat istiadat di Mesir itu gini loh. Kita kan ini keluar dari istiadat Indonesia saja, keluar dari negeri kita, jadi perlu beradaptasi dan perlu mental. Nah, disitulah kelebihannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bagikan saja. Iya, Ustaz. Dan bagi teman-teman, jikalau informasi yang kami bagikan kedepannya ada perubahan, mohon dimaafkan karena kami membagikan informasi sesuai dengan pengalaman teman saya, Ustadz Afif Thorik Harahap di tahun 2019. Adapun perbedaannya nanti jikalau ada, itu tidak jauh-jauh Ustadz ya. Tidak jauh-jauh dari yang kita bahas hari ini. Oke, itu saja informasi yang dapat kami bagikan. Jikalau itu kebenaran datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami. Dan bagi teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sosmed kami. Siapa Ustaz? Nama IG-nya Afif_Thorik_official. Yang ada di bawah ini ya. Silahkan di DM. Kalau IG Ana di bawah. Lihat. Oke. Mungkin ini saja yang dapat kami bagikan. Syukran li musyahadatikum Wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.